Bisa. Sudah. Terdengar. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Wicaksono dan Ibu Indrawati selaku dosen pembimbing wawasan kemipaan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai dasar-dasar statistika. Sebelumnya, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Laili Nur Azmi, NIM 200210101102 sebagai moderator. Selanjutnya, silahkan Bu Lena. Perkenalkan, nama saya Magdalena Tauro, NIM 200210101076. Silahkan Mbak Cindy. Perkenalkan, saya Cindy Septiasari, NIM 200210101108 dari sebagai moderator. Sebagai penyaji. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas adalah next Cindy. Berikut adalah bahan kajian yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep dasar statistika, 2, variansi, 3, standar deviasi, 4, rata-rata, dan 5 yang terakhir adalah galat. Untuk materi yang pertama adalah konsep dasar statistika yang akan dijelaskan oleh Cindy Septiasari. Silahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar statistika. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari statistika. Nah, di sini ada 3 pengertiannya, yaitu yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, statistik adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau data kuantitatif. Dan bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut statistik. Pengertian yang kedua yaitu secara KBBI. Secara KBBI, statistik adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Pengertian yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, statistik dikenal dengan istilah statistik pendidikan. Statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri statistik. Ciri yang pertama yaitu statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan yang disebut dengan data kuantitatif. Ciri yang kedua yaitu statistik bersifat objektif, yang artinya statistik yang bekerja sesuai keadaan data yang diteliti atau sesuai berdasarkan atas kenyataan yang ada atau fakta.
Ciri yang ketiga yaitu statistik bersifat universal. Artinya, statistik sebagai ilmu memiliki ruang lingkup yang luas. Nah, selanjutnya ada peranan dan fungsi statistik. Peran statistik yaitu yang pertama dalam aktivitas sehari-hari, misalnya perhitungan jumlah penduduk. Yang kedua dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai sarana analitis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam aktivitas penelitian ilmiah, statistik memiliki peranan sebagai alat analisis data untuk mengemukakan atau menemukan kembali teori-teori dari data acak hasil penelitian. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu bank data. Bank data menyediakan data untuk diolah atau diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, alat quality control, yaitu sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. Yang ketiga yaitu sebagai pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Selanjutnya ada kegunaan statistik. Yang pertama yaitu memperoleh gambaran, baik secara umum maupun secara khusus, tentang suatu gejala atau peristiwa. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa. Yang ketiga, mengetahui laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lainnya. Yang kelima, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah materi variansi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Variansi adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kumulatif. Next. Dalam penghitungan, variansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumus yang berada di sisi sebelah kanan merupakan rumus yang digunakan untuk mencari variansi pada sampel. Pada rumus yang bagian kiri merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai varian populasi. Hal yang membedakan adalah nilai pembaginya, di mana pada varian sampel dibagi oleh N, dan pada bagian variansi populasi dibagi oleh N-1, di mana S kuadrat adalah varian, XI adalah nilai X dari X ke I, lalu X bar adalah rata-rata, dan N adalah ukuran sampel. Next. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi merupakan dapat dicari dengan mengakar kuadratkan dari rumus variansi yang sebelumnya tadi. Standar deviasi dirumuskan sebagai berikut.
dengan keterangan S adalah standar deviasi atau simpangan baku, XI adalah nilai X ke I, X bar adalah rata-rata, dan N adalah ukuran sampel. Seperti itu. Selanjutnya adalah materi min atau rata-rata yang akan disampaikan oleh Magdalena. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, saya Magdalena akan menjelaskan rata-rata atau yang biasa kita sebut dengan MEAN. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu MEAN dari data tunggal, MEAN gabungan, median data kelompok. Yang pertama adalah MEAN dari data tunggal atau rata-rata dari data tunggal. Nah, yang pertama kita harus mengerti apa itu pengertian dari rata-rata. MEAN adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai MEAN dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MEAN atau rata-rata merupakan suatu ukuran pemusatan data. MEAN suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran MEAN data tersebut. Nah, di PowerPoint kita bisa lihat rumus MEAN dari data tunggal. Rata-rata jumlah data ditambah jumlah data kedua sampai seterusnya sebanyak jumlah datanya per N, yaitu banyak datanya. Yang kedua adalah saya menjelaskan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan adalah merupakan rata-rata dari dua buah kelompok. Dua buah kelompok mempunyai sejumlah anggota dan nilai rata-rata yang berbeda. Jika keduanya digabung, maka nilai rata-ratanya juga akan berubah. Nah, di sini kita bisa lihat rumus rata-rata gabungan. X bar gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X1 atau N ini banyaknya data kelompok pertama. Jadi banyaknya data kelompok pertama dikali dengan X1 atau rata-rata kelompok pertama plus N2 banyaknya data kelompok kedua dikali X2 rata-rata kelompok kedua per N1 tambah N2. Atau kita bisa bilang dengan banyaknya data kelompok pertama ditambah dengan banyaknya data kelompok yang kedua. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan media data kelompok. Media itu adalah data tengah setelah diurutkan. Pada data tunggal, nilai medianya dapat diperoleh dengan mengurutkan datanya. Kemudian mencari data yang terletak di tengah, hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal. Nilai median pada data kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Karena penyajian yang disajikan dalam bentuk kelompok, datanya tidak dapat diurutkan seperti pada data tunggal. Oleh karena itu, untuk mencari nilai median data kelompok digunakan sebuah rumus. Rumusnya seperti yang kita lihat di sini. Q2 atau yang bisa kita sebut dengan Q2 median tengah, yaitu TB. Mohon maaf, ya. TB yaitu tepi bawah kelas ditambah setengah N dikurang FK per FI kali P. Nah, N itu apa? N itu jumlah seluruh frekuensi, sedangkan FK adalah frekuensi kelas median, dan FI adalah FK itu adalah jumlah frekuensi sebuah kelas median, sedangkan FI frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas interval. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat contoh dari data media tunggal. Biasanya teman-teman kalau punya data kayak 1, 2, 3, 4, biasanya untuk mencari nilai tengahnya, kita tinggal tambahkan semua lalu bagi dengan jumlahnya. Begitu juga dengan ini. Contohnya, hitunglah rata-rata dari 6,646255667 686462556778. Nah, caranya sama, yaitu kita tambahkan semuanya per jumlah data ada 11. Jadi jawabannya adalah 5,55. Mohon maaf, Cindy,
Bisa di next-kan lagi. Sebentar. Oke. Nah, yang kedua adalah saya menjelaskan contoh soal media dan data gabungan. Di sini kita bisa baca nilai rata-rata ujian matematika di kelas A adalah 7. Seorang mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai 8,25. Jadi, 8,25 ini adalah nilai gabung seseorang yang susulan. Jika rata-rata di kelas A menjadi 7,05, maka banyak siswa dalam kelas A adalah. Nah, diketahui rata-rata kelompok sebelum ditambah nilai siswa mengikuti ujian susulan X1 sama dengan 7. Terus, rata-rata kelompok setelah ditambah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan atau X2-nya 7,05. Nilai siswa yang mengikuti ujian susulan itu 8,25. Misalkan N itu banyak siswa di kelas A, maka dapat diperoleh persamaan seperti ini. Maka kita akan dapat persamaan seperti ini. X gabungan 7 N kurang 1 ditambah 8,25 per N. Kenapa? Karena di sini karena ada satu siswa yang tidak mengikuti ujian atau mengikuti ujian susulan, makanya dikurang 1. Yang ini, tadi kan rumusnya yang ini, jadi kita nanti larinya ke sini. Oke, jadi ini rata-rata gabungan, berarti N1 dikali X1, berarti kan tadi karena ada yang susulan, makanya N kurang 1. Yang ini kan udah ada tuh data yang kedua, per N. N inilah kita cari banyaknya siswa di kelas tersebut. Jadi 7,05 sama dengan, berarti dikalikan ke dalam, 7N dikurang 7 ditambah 8,25 per N. Ini kalikan silang ke atas, berarti 7,05 N sama dengan 7N ditambah 1,25. Berarti 7,05 N dikurang 7N sama dengan 1,25. Makanya hasilnya 0,05 N sama dengan 1,25. Maka jumlah siswanya adalah 1,25 per 0,0525 siswa. Jadi, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 25 siswa. Nah, ini contoh soal terakhir dari penjelasan saya. Ini adalah contoh soal media data berkelompok. Di sini ada soal, sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Itulah mean atau data tengah badan siswa tersebut. Caranya adalah yang pertama sekali, rumusnya tadi kan Q2 sama dengan TB. Nah, TB itu apa? Tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median berarti caranya seperti ini. Jadi teman-teman, frekuensi ini, masih ingat kan waktu pelajaran SMA, kita tambahkan semua, maka ini ketemu hasilnya 26, atau kata lain ada 26 siswa. Nah, kemudian itu dibagi 2, hasilnya 13. Karena 13, kita hitung dari atas, yang mendekati 13, berarti 3 tambah 25, tambah 29, 9 tambah 5, 14. Berarti disinilah letak 13 itu, disinilah letak TB itu. Nah, rumus TB apa? Rumus TB itu garis bawah data ini
dikurang 0,5. Berarti TB-nya itu 60,5. Jadi emang udah ada rumusnya kalau teman-teman nanti bertanya, yaitu dikurang 0,5. Nah, ditambah setengah kali N. Berarti kan setengah kali N. N-nya tadi berapa? N itu banyaknya siswa. Berarti kan 26. 26 per 2 dikurang FK. FK atau disebut jumlah frekuensi sebelum kelas median. Gimana cara dapatnya? Jadi kan kelas median kita itu ini, 5 nanti. Cara FK itu kita tambahkan yang di atas. Berarti 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. Per FI atau frekuensi kelas median yaitu 5 dikali 5. Nah, 5 ini panjang kelas interval. Dari mana datangnya? Kelas interval itu bisa kita gunakan dari sini. 46 kurang 51 itu 5, 51 kurang 56 itu 5, 56 kurang 61 itu 5. Itulah yang disebut interval. Jadi, jawabannya adalah 60,5 ini hasilnya 4, sama berarti 60,5 ditambah 4, 64,5. Sehingga median berat badan mahasiswa adalah 64,5 kg. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah materi galat yang akan disampaikan oleh Cindy. Padanya saya silakan. Lena bisa dihapus dulu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang galat. Mungkin sedikit atau banyak dari kalian masih asing ya dengan galat. Galat merupakan atau galat juga dapat disebut dengan error atau kesalahan. Dalam keseharian dapat disebut sebagai kesalahan kalau dalam keseharian. Tapi kalau dalam matematika biasanya disebut dengan error. Nah, kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Nah, galat ini digunakan untuk menyatakan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya. Solusi hampiran itu apa? Solusi hampiran itu hasil dari penyelesaian hitungan numerik. Sedangkan solusi eksak itu apa? Solusi eksak adalah hasil dari penyelesaian perhitungan analitis. Nah, mungkin kalian nggak tahu, atau mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu perhitungan numerik apa, perhitungan analitis itu apa. Kalau perhitungan numerik itu misalnya perhitungan panjang meja. Antara satu orang dengan satu orang yang lain kan biasanya berbeda ya pengukurannya. Seperti itu, contoh sederhananya. Dan perhitungan analitis itu atau perhitungan eksak itu misalnya 2 kali 4. Kan pasti semua orang itu bilang kalau 2 kali 4 adalah 8. Seperti itu. Nah, di sini semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Di sini saya misalkan A petik adalah nilai hampiran. Tapi kalau kalian ingin mencari pemisalan lain boleh P atau C atau apa. Di sini saya memakai A petik adalah nilai hampiran dari nilai eksak A. Jadi misalnya nilai eksaknya diibaratkan A, maka nilai hampirannya pasti A petik. Tuh. Kalau nilai eksaknya P, berarti nilai hampirannya P petik. Misalkan seperti itu. Nah, rumus galat itu epsilon atau E sama dengan A dikurangi A petik. Atau galat merupakan hasil selisih dari solusi eksak dengan solusi hampiran. Nah, galat terdiri dari 2 jenis, yaitu galat mutlak dan galat relatif. Biasanya galat mutlak digunakan apabila solusi hampiran itu lebih besar dari solusi eksaknya.
Seperti itu. Rumusnya mutlak E sama dengan mutlak A dikurangi A petik. Terus ada galat relatif. Galat relatif terbagi menjadi dua, yaitu ada rumus galat relatif biasa dan ada rumus galat relatif hampiran. Kalau rumus galat relatif yang biasa ini, kita menggunakan nilai galat dan nilai solusi eksak. Rumusnya epsilon R sama dengan epsilon per A. Terus kalau yang rumus galat relatif hampiran, kita menggunakan galat dan menggunakan solusi hampiran atau nilai hampiran. Jadi rumusnya epsilon RH sama dengan epsilon per A petik. Selanjutnya ada sumber utama galat. Sumber utama galat ada dua, yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, galat pemotongan atau galat kesalahan pemotongan ini terjadi ketika tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Prosedur matematik yang benar itu jika dilakukan sangat panjang sekali prosesnya, sehingga diperlukan pemotongan. Nah, sisa hasil pemotongan ini disebut galat pemotongan. Seperti ini ya contohnya. Seperti deret MC Lauren. Selanjutnya ada galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini terjadi apabila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, atau dalam hal ini mesin komputer. Misalnya 1/6 sama dengan 0,166666666. Itu nilai aslinya ya. Tapi dalam komputer dengan 6 digit direpresentasikan sebagai 0,166667. Sehingga galat pembulatannya yaitu nilai asli dikurangi nilai hampirannya. Jadi hasilnya galatnya adalah negatif 0,00000333. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal agar mudah dipahami. Di sini saya memberikan misalkan nilai sejati sama dengan 10/3 dan nilai hampiran 3,333. Hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Pembahasan yang pertama yaitu mencari galat. Rumus galat kan biasa ya, E sama dengan A dikurangi A petik. Nah, tadi kan A-nya sudah diketahui, 10/3. A petiknya 3,333. Sehingga hasilnya adalah 1/3000 atau 0,000333. Ini galatnya. Terus galat mutlak. Karena tadi soalnya sama, jadi nggak apa-apa ini pakai soal yang tadi. A-nya tetap 10/3. A petiknya 3,333. Sehingga hasilnya akan sama dengan galat yang biasa, yaitu 0,000333. Selanjutnya galat relatif, mencari galat relatif. Kan rumusnya adalah ER sama dengan E per A. Nah, galatnya itu yang mana? Galatnya itu pakai yang tadi hasil kerja kita. Jadi pakai 1/3000 ya. Kalau tadi kan ini 1/3000. Kita pakai yang ini. 1/3000 dibagi 10/3. Hasilnya 1/10.000. Jadi galatnya 0,00001. Selanjutnya galat relatif hampiran. Kan tadi kalau galat relatif hampiran pasti menggunakan nilai hampiran. Sehingga ERH, ini ERH seharusnya, sama dengan E per A petik. ERH sama dengan 1/3000
3000 per 3,333. Hasilnya 1/999 dan hasil akhirnya adalah 0,0001. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menulis pada kolom komentar dengan hashtag saya ingin bertanya. Nanti saya akan mempersilahkan untuk 3 hashtag ke teratas. Silahkan. Silahkan untuk Zidni Elma. Untuk pertanyaan pertama, silahkan untuk Zidni Elma. Apa pertanyaannya? Atau mungkin untuk selanjutnya dulu, silahkan untuk Fioren. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Mohon maaf tadi saya ke live sendiri. Jadi pertanyaannya, kan tadi kan membahas tentang dasar-dasar statistik. Lah, kita kan tahu tadi di ilmu statistik kita mengetahui bahwa statistik itu mempunyai banyak fungsi dan perannya itu sangat banyak di kehidupan maupun dunia pendidikan. Nah, itu kan bisa jadi kelebihan dari ilmu statistik. Pertanyaan saya, apakah di ilmu statistik juga memiliki kekurangan? Terima kasih. Mohon maaf, apa bisa diulangi tadi terputus-putus? Oh, iya. Tadi kan dijelaskan tentang dasar-dasar ilmu statistik. Ini sudah masih putus-putus apa udah lancar? Lancar, Lancar. Jaya. Oke. Terus tadi kan sudah dipaparkan bahwa di ilmu statistik kan dia akan mempunyai banyak fungsi dan peran dalam kehidupan maupun dunia pendidikan. Nah, itu kan bisa menjadi kelebihan dari ilmu statistik. Pertanyaan saya, apakah di ilmu statistik juga memiliki kekurangan? Terima kasih. Bagaimana Natulen? Apakah pertanyaannya sudah ditulis? Langsung jawab. Pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, disilahkan untuk pada Fioren. Ya, terima kasih. Saya bisa minta slide sebelum ini.
Slide terakhir yang dijelaskan Cindy. Ya. Ya, oke. Tes. 1, 2. Nah, ya ini bisa dijelaskan nggak perbedaannya? Mengapa yang ER ini yang galat relatif kenapa kok dibagi 10/3, yang galat relatif hampir kenapa kok dibagi 3,333? Tes 1, 2, 3 dicoba. Jelas? Jelas, boleh langsung dijawab. Loh, ya boleh, silakan. Baik, silakan. Tadi pertanyaannya kenapa yang ini dibagi 10/3? Yang ini dibagi 3,333 ya? Tes. Yoren? Iya, tadi gak kepencet. Ya, benar. Jadi perbedaannya itu terletak pada ini. Ini kan galat relatif biasa. Galat relatif biasa itu rumusnya galat R sama dengan E per A. A itu nilai eksak. Nah, nilai eksak yang diketahui di sini, nilai eksak atau nilai sejati ya, 10/3. Sehingga ini dibagi 10/3. Nah, kenapa ini kok pakai 3,33? Karena ini galat relatif hampiran, sehingga memakai nilai hampiran. Jadi kalau relatif biasa pakai nilai eksak, kalau relatif hampiran pakai nilai hampiran. Nah, di sini kan diketahui di soalnya, kalau nilai hampirannya 3,333, sehingga di sini kita memakai 3,333. Terus kenapa kok ininya sama ya? Mungkin ya karena tadi hasil dari perhitungan galatnya kan sama. Apakah bisa dipahami? Nih. Oh, bisa. Terima kasih, Cindy. Sama. Ya, sama-sama juga. Apa pertanyaan boleh saya jawab? Baik, silakan Cindy. Jadi kekurangannya itu pasti ada ya. Misalnya yang pertama, kekurangan yang pertama pada data. Jika data yang digunakan banyak yang salah atau tidak sesuai atau bahkan dimanipulasi, maka sudah pasti hasilnya tidak sesuai dengan populasi atau kondisi yang sebenarnya. Seperti kata pepatah luar negeri, green back in, green back out. Banyak kejadian fatal terjadi karena kesalahan data. Terus kekurangan yang kedua yaitu pada metode yang digunakan. Kasus sederhana saja, misalkan ada kampung A yang terdiri dari 20 rumah, pendapatan rumah tangga nomor 1 sampai 19 sekitar 1 juta rupiah tiap bulannya. Tapi pendapatan rumah tangga ke-20 di angka 100 juta. Nah, misalkan saja ya. Kemudian petugas dari kantor pusat maupun bagian bantuan perkampungan itu rata-rata, otomatis kan rata-rata dari kampung tersebut tinggi. Dilihat dari rumah yang ke-20 yang penghasilannya 100 juta. Sehingga 19 rumah yang sebenarnya orangnya biasa tidak akan mendapat bantuan seperti itu. Jadi kadang statistika juga perlu melihat dan tidak bisa dipercaya 100%.
Maksudnya di-unnote 100%, harus dilihat-lihat dulu. Apakah bisa diterima? Baik, Cindy, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Yufi. Apa pertanyaannya? Baik, saya Sayyidatul Mufidah ingin menanyakan mengenai itu cara penulisan hasil dari galat tersebut. Apakah ada aturan tertentu atau boleh ditulis dengan desimal, pecahan, atau terserah begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh dijawab lagi? Ya, silakan untuk Cindy. Jadi, galat itu biasanya ditulis dengan desimal. Mengapa? Karena desimal lebih mudah untuk digunakan sebagai perbandingan. Misalkan saja 2/5 dibanding 3/5. Mungkin secara kasat mata kita harus menghitung dan menyamakan penyebutnya kan. Tapi kalau misalnya dilakukan desimal, dibentuk desimal 0,001 dibanding dengan 0,002, pasti langsung kelihatan, oh yang kanan yang lebih besar. Jadi nilai galat biasanya nilai galat biasanya berbentuk desimal gitu. Apakah bisa diterima? Karena nilai galat ini digunakan untuk melihat seberapa teliti perhitungan kita seperti itu. Bagaimana Yufi? Baik, Cindy. Baik, Cindy. Bisa dimengerti. Jadi sebenarnya tidak ada aturan tertentu, tapi lebih baik untuk menggunakan desimal untuk memudahkannya, begitu? Ya, iya begitu Yufi. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena sisa waktu masih ada, dari kami membuka satu pertanyaan lagi bagi yang ingin bertanya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin dari presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.